akhirnya melihat Marissa menikah and then pindah ke Singapura. Dan ini sebagai bintang ya, nggak selalu mudah. Betul. How about with you? Aku waktu itu masih syuting di Jakarta, aku long distance bolak-balik. Menjelang hamil besar, dia bilang mungkin sekarang udah saatnya kamu pindah ke Singapura. Waktu itu setelah 12 tahun di entertainment industry, aku berpikir mungkin saatnya untuk break sebentar. Dan setelah itu aku benar-benar merasakan oke, kalau seandainya aku tidak bisa balik lagi ke Indonesia, who am I? I was going through identity loss gitu. Karena di Singapura emang kehidupan aku sangat-sangat berbeda. Jadi aku merasa kalau di Singapura aku Marissa sebagai seorang psikolog dan counselor. Kalau di Indonesia aku bisa mendapat kesempatan sekali-sekali untuk menjadi Marissa Nasution lagi. Jadi Marissa tuh siapa sebenarnya? Tanpa pemain film, tanpa VJMTV, tanpa pembawa acara insert. Idola saya di tahun 90-an. Hai, anak nongkrong MTV. Coba, Mar, do you still remember Oh my god. how the way you usually open up for that program MTV? MTV apa biasanya? Gila, kita ada MTV Ampuh, MTV Ampuh. Global Room. Coba MTV Ampuh, coba 3, 2, action. What's up anak nongkrong? Ya lagi anak nongkrong lagi dulu ya. Astaga, Gila. welcome Marissa Nasution on my podcast. Thank you. Oh my God. Thank you. Kita Babe, sudah lama banget gak Lama ketemu. banget, gila. The last time we met, I don't know, I can't even recall. Gak boleh kebanyakan bahasa Inggris ya karena kan diomelin gak ada subtitlenya. Aku udah lupa loh, terakhir kali kita jumpa itu kapan, karena lama sekali. Aku jujur, aku juga. Iya Karena kan kan? kita sering ketemu di acara inilah, Iya. acara itu. Sering Right. sekali ketemu. Abis itu di tahun 2018 aku Iya. pindah ke Singapura. Yes. Dan setelah itu COVID. Jadi Covid, juga iya. ini traveling gak sefrequent seperti Iya. sebelumnya. Jadi ya pasti udah 10 tahun lebih. Ya, masih sama, masih cantik. Lebih cantik Lebih sekarang cantik kamu. ya kan. Thank you so much Marissa Nasution. Tau gak sih lo, Bo, lu tuh adalah salah satu nama yang sering gua mungkin lo gak tahu, tapi sering gua ombar-ambirkan kalau orang nanya, kenapa sih Kak Mel mau nikah sama bule supaya anak gue seperti Marissa Nasution. Nadia Hutagalung sama Marissa Nasution. Tapi terima kasih. lu sih gila loh. Gak ada, emang bener ya, jujur ya. Bokap lo bener-bener Batak tak. Oke, ibu aku yang Batak tak. Oh, berarti harusnya kamu gak pakai Nasution belakangnya dong. Benar. Tapi ceritanya gini, cerita singkat. Pas Iya. pertama kali aku balik lagi ke Indonesia, aku kan lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. And then besar di mana? Besar di Jerman. Di Jerman. SD di Jerman. Iya. Dan ibu orang Batak. Tapi pas aku balik lagi ke Indonesia, aku selalu bilang nama aku Marissa Loifke. Oke. Tapi susah Iya, di-pronounce, susah iya. ditulis. Abis itu Iya. aku bilang ya sudahlah, untuk majalah ini tulis Marissa Nasution aja. And then boom. Aku pikir aku cuman stay Iya. 2, 3, 4 bulan, Wow. jadinya 12, 13 tahun. Ingat gak pertama kali majalah apa yang capture Marissa Nasution? I think kalau nggak salah ada sempat sebuah fashion spread sebagai model ya, Iya. sebagai model ada Dewi. Ya Dan ampun. gila masih ada satu kayak tabloid, zamannya tabloid. Iya, Tapi iya. lupa namanya. Aku harus cari-cari dulu gitu. Karena dulu tuh zamannya majalah dan juga tabloid, ya kan? Belum ada digital seperti sekarang. Tapi lu nggak pernah ikut-ikutan model-modelan ya, Mar? Aku modeling, aku Model sempat apa? modeling. Tapi kan kalau gak disampul enggak kan? Enggak, jadi bukan kayak yang pencarian Iya, atau iya. yang VJ-han gitu, aku nggak ikutan. Tapi aku sempat modeling selama setahun, setelah itu baru pindah ke MTV. Modelnya apa? Look model bukan sih lu? Bukan, Lo tuh apa dulu sih, Bo? aku ikut flash model, Flash abis model. itu ada manajer sendiri sama Papa Edwan. Papa Edwan. Lu tuh anaknya Papa Edwan, Bo. Gua juga. Papa Edwan manajer aku dulu. Lu tahu Papa Edwan itu manajer pertama gue, Bo. Really? I did Asli. not know. Papa. Hai. Anak-anaknya Papa Edwan nih. By the way ya, Mar. Iya. Tapi knowing you that big, sebesar itu nama Marissa Nasution, tiba-tiba
nggak tahu kan lo nggak terlalu terbuka dengan publik ya masalah percintaan lo segala macam. Yang kita tahu kan dulu zamannya sama VJ kan. Aduh, bininya kemarin kesini Baru juga. mau bilang, baru seminggu 2 minggu yang Tapi lalu. turn out kalian emang semuanya berteman baik ya. Oh iya, kita berteman baik. Berteman ya. baik. Super Anyway, good terms. super ya. good kan. Ya. Emang kayaknya si VJ itu emang ditakdirkan Tuhan emang selalu nggak pacaran, nggak menikahnya orang Jerman ya. Ada apa dengan Jerman? Wah, Testing wah. dulu kan, testing Iya, dulu. bener. Apakah cocok atau tidak. Tapi sekarang semuanya temenan dengan baik ya. iya, kita teman baik ya. Anyway, akhirnya melihat Marissa menikah and then pindah ke Singapura. Iya. Emang sih nggak jauh-jauh banget, tapi gue tahu bener karena gue podcast dengan Tesarah, Iya. terus sama beberapa orang yang memulai hidupnya untuk pindah ke negara lain gitu. Iya. Dan ini sebagai bintang ya, nggak selalu mudah. Betul. How about with you? Waktu aku pindah itu sebuah decision yang kita sebagai keluarga kecil ya waktu itu, soalnya aku udah hamil besar lagi. Tapi udah nikah kan? Udah. Karena kan kau bule nih. Oke, lanjut. Iya. Ya. Dan kita punya pertanyaannya adalah apakah kita akan membesarkan sebuah keluarga di Jakarta atau di Singapura. Right. Suami waktu itu kerja di Singapura, aku waktu itu masih syuting di Jakarta, aku long distance bolak-balik. Iya. Tapi menjelang hamil besar dia bilang mungkin sekarang udah saatnya kamu pindah ke Singapura. Kita bilang sama-sama oke, kita akan pilih Singapura sebagai our new home dan akan tinggal di situ. Menurut aku dulu itu sebuah decision yang gampang sebenarnya karena aku berpikir waktu itu setelah 12 tahun di entertainment industry, aku berpikir mungkin saatnya untuk break sebentar. Wah, break sebentar. Iya. Pengennya sih sebentar Bentar, aja, tiba-tiba iya. COVID juga datang jadi Oh, sebentarnya. I see. Iya. Jadi 2018 aku pindah, aku pikir oke, aku sekarang pengen banget menikmati peran sebagai ibu, aku break dulu dari shooting insert biar benar-benar bisa fokus dan juga mulai kehidupan baru di Singapura. Setelah 2 tahun aku juga sering bisa masih bolak-balik, ada event di Jakarta, cepat sekali kan, naik pesawat cuman sejam. Tapi datanglah COVID, aku juga hamil anak kedua. Dan setelah itu aku benar-benar merasakan oke, kalau seandainya aku tidak bisa balik lagi ke Indonesia, who am I? Aku siapa? Keluarlah pertanyaan itu ya. Benar, Iya. karena kalau kita melihat sebuah identitas, sebuah persona atau personality yang kita membangun selama lebih dari 1 dekade, Betul. lebih dari 10 tahun, ini Marissa Nasution public figure gitu. Tapi Marissa Nasution public figure dalam arti kata bukan siapa-siapa di Singapura juga. Oh wow. So who am I then? Jadi aku bangunlah Marissa, just Marissa. Just Marissa. And who is that? Jadi aku berpikir, what do I want to do for this next chapter of my life? Untuk sekarang, chapter berikutnya, apa yang sebenarnya aku pengen kejar? What is my purpose? Apa yang aku sekarang pengen coba? Aku diskusi sama suami. Karena aku juga jujur aja, aku merasa baru menjadi seorang ibu. Gak pengen syuting sampai pagi-pagi pula. Kasihan anak-anak ya. Kasihan anak-anak. Dan aku juga saingannya mungkin di Singapura jauh lebih besar. Karena banyak orang jauh lebih muda, jauh lebih cantik, bisa ngomong Mandarin, bisa ngomong bahasa Melayu. Betul. Jadi bahasa Indonesia juga nggak dibutuhkan seperti mungkin di Indonesia. English iyalah ya. English iya. Tapi like what is my plus point gitu kan? Iya, cantik ya banyak juga yang cantik. Itu dia. Even younger. Jauh lebih banyak yang lebih muda. Iya. So I said to my husband, okay, I want to do something different. Dan dia tanya, kamu pengen apa? Dan aku bilang, aku sebenarnya dari dulu pengen selesaiin kuliah. Kamu dulu kuliah gak sih, Mar? Aku nggak selesai. Aku Tapi sempat kuliah? sempat kuliah tapi cuma setahun tapi nggak selesai. Dan Di mana? aku di Jerman. Oh, I see. Di Jerman, tapi kuliahnya juga bisnis. Oke. Dan aku bilang, aku sebenarnya pengen dari dulu kuliah psikologi. Dan suami bilang, oke, kenapa nggak sekarang? Iya. Jadilah aku mulai kuliah psikologi. Kuliah psikologi tuh? Yes, benar. Did you enjoy it? I loved it. Oh, I think also I loved it karena aku sekarang seorang mature dewasa. Ya.
kan kalau kita mungkin usianya 20, 21 dan kita mulai kuliah, kita belum tentu akan enjoy apa yang kita belajar karena kan kita belum sempat punya experience. Aku setelah 12 sampai 15 tahun bekerja punya banyak sekali experience, ketemu banyak sekali orang. Jadi aku benar-benar membuat decision untuk kuliah psikologi ini karena emang benar-benar kemauan aku, bukan kemauan orang tua atau mungkin ekspektasi society or something. So I really did it for me and I loved it. Wow, jadi sekarang Marissa Nasution itu bukan cuma sekedar yang dulu kita tahu bahwa bintang apalah inilah segala macam dunia entertainment, tapi sekarang kamu seorang psikolog. Betul. Profesional. Profesional. Sudah praktek. Aku ada praktek, Wow. aku sama teman-teman kita praktek, I have like colleagues, kita praktek di Singapura dan aku praktek sebagai psychotherapist and counselor karena background aku organizational and research psychology. By the way, kalau di Singapura tuh nggak tahu ya, menurut aku Singapura tuh negara yang sangat very well organized compared to Jakarta, compared to Indonesia. Tapi kan I don't know, maybe this is just me. Aku tuh ngerasa every time I go there, Indonesia tuh mungkin lebih berantakan ya dalam banyak hal. Tapi kayaknya lebih I can feel warmness more in here. I could be wrong though, this is my personal opinion. Di Singapura tuh aku merasa dingin karena semua serba terorganisir. Nggak tahu, aku merasanya kayak agak kaku gitu. Benar gak sih, Far? I agree. Benar. Aku setuju karena mungkin hustle and bustle dari sebuah kota metropolitan gitu. Itu yang juga aku selalu merasa sangat kangen. Kayak mungkin service industrinya kalau di Indonesia jauh lebih friendly, jauh lebih hangat, jauh lebih terbuka. Itu sebuah hal yang mungkin Indonesia yang paling top menurut aku. Setuju sih. Setuju banget. Even airplane aja gitu. Apa namanya? Kalau kita lagi di maskapai gitu, ya kita pindah-pindah yang nggak tahu sih. Tapi menurut aku Indonesia tuh jadi ngomong Garuda deh kalau terbang. Ya, terlepas dari kita memang public figure ya. Tapi menurut aku memang lebih hangat gitu. Betul. Kita sempat ada sebuah insiden kalau kita ngomong penerbangan gitu kan. Kalau di Singapura, tapi mungkin juga di negara-negara lain gitu. Di mana semuanya plus pointnya it's very disciplined, it's very organized, it's very structured. Agree with that. Kalau Google Maps bilang kita dari sini ke sana 30 menit, pasti 30 menit. Exact. Kalau Jakarta belum tentu ya, Say. Belum tentu, tiba-tiba berubah nanti menitnya. Jadi I love that gitu. Tapi aku juga setengah orang Jerman. So I have this in me gitu kan. Iya, kamu bener. Aku selalu bilang, aku di dalam hati aku selalu ada this inner challenge dan battle gitu. Yang setengah Jerman harus on time, yang Indonesia pengen telat sedikit gitu kan. Cincai lah, 30 menit cincai lah. Susah kadang-kadang. Iya. Dan suami aku emang juga seperti itu. Jadi sangat cocok buat kita tinggal di Singapura karena semuanya is very organized. Tapi juga kalau kita pengen fleksibel sedikit, sering banget mungkin selalu dikata cannot. Gitu. Waktu itu kita sempat mau ganti flight di Singapura, kita datang lebih awal, mau ganti flight, dibilang cannot. Oke. Kita di Bali, kita datang, kita mau check in untuk flight, aku lihat, penerbangan yang 1 jam sebelumnya masih ada. Aku tanya, Mbak, bisa kita ganti ke ini nggak? Oh, sebentar. Tuk. Oke, bisa ganti. Can, gitu. Jadi jauh lebih fleksibel, service industrinya tuh sangat-sangat luar biasa. Itu yang dirindukan ya, Mar? Itu sih. Iya, tapi apa momen, it looks like everything fall into pieces. Kayaknya semuanya oke-oke aja. I mean like pasti ada waktu-waktunya kamu mempertanyakan value diri kamu. Bagaimana starting lagi dari nol di Singapura. Tapi kelihatannya it seems like everything is fine for you and for your family, which is I'm happy for that. Tapi kalau boleh tahu obstacle dan tantangannya sepanjang kamu pindah di Singapura. Lonely gak? Lonely, yes, definitely lonely karena emang teman-teman semua tinggal di Jakarta. Lonely sangat merasa, I felt very lonely during COVID. Di mana kalau emang aku sebelumnya merasa kangen sama teman-teman, aku naik pesawat, aku weekend di Jakarta, jadi merasa terobati. Bener. Tapi kalau pas lagi COVID sangat susah. Dan apalagi kalau kita melihat mungkin teman-teman di Jakarta bisa travel di Indonesia, kalau di Singapura cuman segini doang. Kecil ya soalnya. Kecil, jadi kita tinggal
muter ke zoo lagi, ke Iya, iya. Botanic Gardens Betul. lagi, ya Apa tuh yang, itu lagi. apa yang ikan-ikan I forgot. Akuarium, Akuarium gitu. Iya, iya. Oke. Tapi kita rasanya kayak setiap 2 minggu ke zoo gitu, karena kan anak-anak juga harus keluar Iya, rumah. iya. Jadi masa COVID sangat susah dan kita merasa sangat lonely. Tapi kalau sekarang aku merasa aku sama suami we have a very very good relationship. Kita keluarga kecil kita is like so important to us. Yeah. Kita cuman berempat and that's absolutely okay. Karena aku sebenarnya juga seorang introvert, so I don't need so much social stimulation juga. Iya. Dan aku emang ada beberapa teman dekat juga di Singapura which helps a lot. Iya, ya Tapi- teman-teman terdekat lah ya. Iya, tapi sekarang justru kalau datang ke Jakarta, aku ketemu teman-teman Iya. di sini, dan my sister sekarang tinggal di Bali. Jadi sebenarnya kalau kita balik ke Indonesia, kita lebih sering ke Bali. Oke. Karena adik aku tinggal di sana, rumah papa di sana. Jadi that's like our new home. Oh, Iya. jadi kalau di Jakarta, di Indonesia berarti sebenarnya lebih bersosialisasi gitu ya? Iya, Oke, tapi ada momennya nggak kan lu bertahun-tahun 12 tahun menjadi seorang bintang Iya. kemarin, main sinetron, terus udah gitu insert hampir tiap hari. Coba masih inget nggak cobain acara pemirsa insert coba. Ya Allah gue masih inget lidah pemirsa insert gitu. Coba Pak. Aku openingnya lupa lagi. Apa deh serah lo deh. Yang penting reminds us gitu. Oke. Selamat siang pemirsa Insert, welcome to Insert Informasi Selebriti. Kira-kira gitulah, nanti aku diomelin lagi salah atau enggak. Astaga, kangen gak kalau lo ngelihat Indra Kangen. Herlambang, siapa sih angkatan-angkatan lo lagi sih Mar? Nadia Mulia. Nadia Mulia balik lagi loh ke Insert Balik sekarang. lagi. Apalagi Nadia Mulia, aduh hustling girl banget, kuliah Banget. apa segala macam. Luar biasa perempuan. I mean like setiap orang kan punya journey-nya sendiri-sendiri, Iya, yes. Tapi namanya juga itu pernah menjadi track di belakang history hidup kamu 12 tahun. Ada gak masa-masanya kalau lagi nganter anak-anak, it's still very enjoyable. Iya. Tapi lu rindu kayak, hustling untuk siap-siap untuk touch up makeup, terus lagi di tempat syuting, Iya. ngecek schedule yang lumayan padat. Ada rindunya gak sih Mar? Rindu banget. Jadi setiap kali kalau aku ada kerjaan di Jakarta, aku merasa sangat seneng gitu bisa datang, bisa MC di atas panggung lagi, bisa ada syuting di studio Iya, seperti iya, ini. Karena di Singapura emang kehidupan aku sangat-sangat berbeda. Jadi aku merasa kalau di Singapura, aku Marissa sebagai seorang psikolog dan counselor. Kalau di Indonesia aku bisa mendapat kesempatan sekali-sekali untuk menjadi Marissa Nasution lagi. Iya, Dan iya. itu sangat-sangat memuaskan. Tapi juga fase yang aku harus melewati di mana aku benar-benar harus menanyakan diri sendiri. I was going through identity loss gitu kan. Like Tell me about that. It was very hard to karena tiba-tiba chapter ini kayak berakhir. Tertutup dan setelah COVID kita juga kurang tahu apakah masih ada kemungkinan untuk balik lagi. Yeah. Tapi aku juga harus sadar kalau kita emang sebagai keluarga mungkin tidak akan pindah lagi ke Indonesia. Berarti aku tidak akan mempunyai kehidupan aku seperti dulu lagi di sini. Yeah. So that door is closed. And you have to grieve about it. Menurut aku you have to benar-benar come to closure with it. Dan aku sempat ngobrol sama teman aku Mike Lewis, karena dia juga merasakan hal yang sama. Mike juga gitu? Mike juga Which is seperti Mike sekarang itu. di Singapura juga. Mike di Singapura juga. You still owe me podcast Mike by the way. Tapi kalau Mike gue inget tuh, gue tahun lalu masih baru ketemu sama dia. Dia juga masih Iya, sering iya. balik. Tapi karena buat dia juga pindah dan aku merasakan hal yang sama. Kita bilang it's really hard and you have to grieve this person and to let go. Karena if we don't let go, gimana kita bisa berubah? Gimana kita bisa grow so into nice. our new personality and our new person. Wow. Kalau masa menjadi seorang ibu kan banyak hal juga yang berubah 180 derajat gitu kan. Iya. Momen-momen apa yang terberat dari lu tadinya single, bintang, dengan keribetan lo sendiri sebagai syuting A, B dan C ngatur jadwal, tiba-tiba 0 jadwal syuting tiap pagi dan ngurusin anak tuh bukan 2 lagi ya, bukan perkara, no maid, no asisten rumah tangga. We have a helper. Oh ada, Yeah. kaya berarti lo. Tapi nggak staying in your house. Stay in your house, yeah. Kipas duit Marissa.
Just joking. Oke, tapi kan tetap aja ya, maksudnya ngurusin segala macam, terus tidak punya jadwal syuting, yang pokoknya aktivitas yang benar-benar 180 derajat tuh berubah gitu Iya, ya. iya. Momen apa tuh dari Marissa Nasution Bintang menjadi Marissa sebagai seorang ibu yang apa namanya, yang paling terberatnya? I think satu hal yang sangat terberat adalah to face reality gitu. Benar-benar menghadapi situasi yang ada sekarang, dan aku untungnya I would like to say, karena aku mulai kuliah psikologi itu sangat-sangat membantu aku, tapi aku juga belajar banyak hal tentang diri aku sendiri. Oke. Jadi selama identity crisis ini, aku juga menjalani sebuah self-healing journey. Self-healing journey. Self-healing journey. Apa itu Mar? Kita pasti belajar, Iya. right? Kita belajar dari buku, belajar dari kuliah, dari kursus tentang diri kita sendiri. Iya. Dan banyak hal yang aku harus juga belajar adalah, for example, kalau kita menjadi seorang orang tua, Iya. a parent, kita juga akan melihat masa kecil kita sendiri seperti apa. Kita Betul. harus review apa Iya. yang terjadi dalam masa remaja kita, waktu kita masih toddler, Iya. what happened to us and how our parents treated us. Iya. Gimana relationship kita sama orang tua kita? Apakah mungkin ada beberapa parenting pattern Iya. yang kita mau teruskan, atau kita harus menyadarkan kalau mungkin kita harus berhenti di sini gitu. Kalau kata film tuh it ends with us, ya Yes. kan? Iya. Kalau aku sih nggak ada issue domestic violence, tapi like other things like emotional things, Yeah, traumatic yeah, things yeah, that yeah, yeah. happened. Aku bilang how I was parented was not necessarily gimana aku mau parenting anak-anak Anak-anak, aku iya. gitu. Jadi ada beberapa hal yang aku harus, it's like self therapy gitu kan. Wow, It's like I was wow. my own therapist in that Wow, way. tapi kamu ngelakuin sama diri kamu sendiri. Iya, jadi benar-benar harus melewatin highs and lows and maybe more lows. Iya, iya, iya. Dan menurut aku itu sangat-sangat important karena it makes me who I am today. Yeah. And who I am today is a very different person than who I was 10 tahun yang I can lalu. tell. You're confident. You look very mature right now. A lot mature, a lot more mature. Lebih tenang. I'm super tenang. Iya, I mean like lo kamu nggak emang Marissa Nasution yang what I know nggak pernah yang emang kamu tuh pak rame apa centil, enggak sih. Tapi kan sekarang tuh lu tuh kelihatan jauh lebih mature karena mungkin memang harus independen ya, Bo, hidup di sana ya. Ya, kita pasti harus independen kalau hidup di Singapura. Tapi buat aku juga I'm very okay with the person that I am today gitu. Dan aku benar-benar melewati beberapa masalah, identity crisis, parenting issues. Tapi all of that makes me just really Yeah. stronger. And now I'm just really enjoying having like a really healthy family. I have a very healthy relationship sama suami. Kita bisa ngomong tentang segala hal. Yeah. He's my best friend, and I can say this like so confidently karena aku tahu, karena sering sekali apa yang kita melihat di social media bukan berbeda. Apa yang kita lihat di social media, it's not the truth gitu. Yes. So aku juga menjaga apa yang ada di social media dan apa yang terjadi dalam kehidupan private kita. Jadi nggak semuanya aku juga taruh di social Share on media. social media. Dan juga satu hal that I had to like confront is like, do I want to gini? Dulu 10 tahun yang lalu, Yeah. Instagram and social media is It's not what it everything. is today. Oh yeah, it's Kan? totally different now. It's Yeah. totally different now. Betul. Dulu kita masih posting kita lagi di mana. We Yeah. really used it as like connecting with our Yeah. friends Yeah, kan. yeah. Nah sekarang social media benar-benar sebuah platform untuk konten, dan aku Yeah. merasa as a content creator, Yeah, you have a yeah. lot of pressure, right? Oh, to always yes. be on, Tell to me about always like come up with creative things. And I had this question to myself juga, do I want that? And I realized I don't. You don't want that? No, I don't want it at all. You don't wanna get fresh every day, tiap hari bikin konten, apalagi cari ide. No, You don't want that. no. You don't Tapi want that ini- part. Karena itu masih mungkin bagian yang aku berpikir, I should want it. Tapi ternyata if I really menanyakan diri sendiri,
I really don't want it. I don't want to be on all the time. I don't want to think about putting content gitu. I Wow. rather like see my clients in therapy, kita Wow. ngomong tentang masalah kehidupan, tentang Yeah, yeah. apa yang mereka sedang mengalami. I help them with their mental distress. It brings you joy. That brings me joy. The stress of always being on just would not bring me joy anymore. Berarti mungkin musim hidup kamu tuh udah berbeda ya. Memang, Dan ya. calling panggilannya Marissa Iya, Nasution bintang yang 12 tahun lalu di Indonesia, ternyata mungkin saat ini ya udah Tuhan udah kasih pattern yang berbeda gitu. Iya. Tadi kan kamu sempat bilang bahwa sorry Mar, biar agak dekat. Tadi kan kamu sempat bilang pada saat kamu pindah ke Singapura dan kamu bukan lagi Marissa Nasution seorang bintang yang dikenal banyak orang sama Singaporean, bahkan pada saat mau nge-MC siapa itu MC kita nggak kenal Marissa siapa gitu kan kamu bilang. Yeah. Berarti kan kamu mencari who am I, siapa self value, nilai diri saya tanpa embel-embel saya seorang bintang. Yeah. Have you found that, Ensa? Yes, I think so. Wow. Yeah. Jadi Marissa tuh siapa sebenarnya? Tanpa pemain film, tanpa VJ MTV, tanpa pembawa acara insert. Sekarang, Yang I would say aku seorang my value is my family. Family adalah sebuah value yang sangat penting buat aku dan itu family inti. Iya. Another value for me is time. Buat aku time itu sangat-sangat penting Iya, karena aku iya. merasa kehidupan kita sangat full dengan hustle and bustle, Oh, and if yes. people waste your time Yeah, yeah. or if you feel that spending time with people mungkin tidak menyenangkan atau ada orang-orang Yeah. di lingkungan kamu yang toxic, Toxic, yeah. gitu, so this is not fulfilling the value of my time. Ya. Jadi itu sebuah hal juga yang sangat penting buat aku. And to be very grounded. Dan selain itu, I think I really am a person that likes to listen to people's stories. Wow. Karena mungkin dulu aku di atas panggung selalu ngomong Iya, gitu. iya, Aku iya. sekarang mungkin kebalikannya di mana aku benar-benar pengen bantu orang untuk mengerti what it is that is happening in their brain, what is happening with your emotions, Yeah. dan influence that all of that has on your well-being. Oke, so kalau dulu lebih banyak menggunakan mulut, sekarang lebih banyak menggunakan telinga ya. Wow, gimana caranya untuk dalam rumah tangga suami istri? Iya. So berarti sekarang sama suami udah berapa tahun? Sekarang sudah 8 tahun. 8 tahun bersama, anak sudah 2. Dua. Artinya kan banyak hal-hal yang sudah berbeda. Ya. Pada saat dulu kalian cuma berdua. Ya. Saat anak datang kan, of course kids comes with blessings but also comes with big responsibility. Gimana cara tadi kamu sempat bilang bahwa aku nggak mau apa yang kamu taruh di sosial media itu ternyata berbeda. Karena kan banyak yang kejadian seperti itu. Ya. Which kita nggak bisa bilang benar dan salah. Karena setiap orang itu punya Pilihan sendiri. pilihan Benar. sendiri-sendiri, self defensive mechanism yang berbeda-beda untuk bisa bertahan gitu. Ya. As for you, apa yang bikin rumah tangga ini, pernikahan ini tetap bisa dinikmati, bukan cuma sekedar membesarkan anak-anak aja. Iya. Buat aku sama suami yang paling penting adalah open communication. Dan ini nggak cuman sebuah buzzword ya. I really mean we communicate Yeah. about everything openly. For example, kalau ngomong soal social media, dia juga bilang, oke, kita harus punya boundary tentang social media ini. Dia bilang, oke, aku nggak mau sekolah anak dibeberkan. Iya, iya. Aku nggak mau kalau anak bilang tidak, aku nggak mau di social media, nggak di social media. Oke. Jadi for example aku sekarang kalau anak di social media cuman mungkin cuplikan pendek, tapi mereka tidak diforsir Iya, untuk iya, iya. syuting, Iya. untuk melakukan sesuatu. Jadi aku nggak mau, I don't want them to feel responsible to do that, Iya, to be iya. always on, karena aku juga don't want that for myself. Dan kita sebenarnya aku juga jarang share Iya. informasi tentang suami. Tapi aku juga dari dulu waktu aku masih tinggal di Indonesia, aku selalu merasa ada Marissa Nasution, the public figure, di mana ada bagian dari kehidupan aku yang menjadi konsumsi publik. Yeah. Tapi juga there is a big part that is like private that not many people know. Jadi yang orang tidak tahu. Okay. Dan menurut aku itu juga sangat important to keep something for yourself. Apalagi dalam
sebuah marriage, relationship Iya. gitu. Jadi boleh berbagi tapi harus tahu betul mana ibaratnya barriernya, mana Iya. titik untuk berhentinya ya. Iya, dan Karena itu harus juga dikomunikasikan sama suami. Iya, iya, Apa iya. yang keinginan aku, apa keinginan dia, dan kita Iya. harus menemukan sebuah compromise. Iya, Iya. iya. Oke, Mar, kan tadi kamu bilang bahwa kamu sekarang bekerja sebagai seorang psikolog. Kita mau coba Marissa Nasution sebagai seorang psikolog, ya. Misalnya tadi dia bilang, aku katanya, klien kamu tuh biasanya apa, Mar? Dealing apa? Kamu tadi bilang anxiety, burnout, what else? Kalau Singaporean tuh apa sih biasanya? Orang-orang Singapura tuh problem utamanya apa sih? Anxiety, Anxiety. work life, Padahal kan burnout. kehidupannya kan maksudnya kalau di Singapura secara ekonomi kan udah negara maju, beda sama Indonesia. Benar, tapi mungkin kalau untuk kebanyakan orang pekerjaan di kantor tuh bisa dari jam 9 sampai jam 7 malam. Jadi apalagi untuk parents yang pengen juga menghabiskan waktu sama anak-anak, sering sekali mereka baru pulang jam 7 malam, jadi tidak bisa menghabiskan waktu. Jadi you have the mom guilt, apalagi untuk perempuan gitu kan. You have mom guilt, nggak bisa bring the kids to bed. Iya, iya. Juga banyak sekali mungkin you get stuck in the hamster wheel gitu, kayak selalu you want more. Yeah, More yeah. money, better job, posisi yang lebih bagus dalam perusahaan. Oke. Hal seperti itu. Yeah. Emotions, relationships, Yeah. bisa juga cultural differences di mana Okay. mungkin ada yang menikah suaminya orang UK, suaminya istrinya orang Different Singaporean, culture, ya. different culture, tapi harus Yeah. tinggal satu rumah Right. sama Yeah. mungkin the in-laws. Oke. Hal-hal seperti itu. Bisa semuanya. Kalau Very misalnya complex. nih, let's Iya. say I'm your client misalnya gitu ya. Let's say as a content creator kan tadi kamu bilang bahwa tetap harus selalu update, tetap selalu harus comes out with an idea. Iya. Kan it can be quite frustrating and then tiring in the same time. Iya. Walaupun sebetulnya tidak disadari gitu kan. Iya. Akhirnya menumpuk, akhirnya menjadi something yang it's quite overwhelmed gitu. Apa yang harus dilakukan sebetulnya dalam pekerjaan? Sebenarnya bukan cuma content creator tapi to be specific because I'm content creator. Iya, iya. Kayak orang tiap hari kan we're doing all the same routine. Iya. Every day. Makanya orang ada yang bilang gue gak mau kerja, gue gak mau hidup. Gue anti kerutinan. Oke. Tapi what's not routine about life? Hidup tuh semua kan rutin ya. Iya. Lu mau kawin sama siapapun akhirnya jadi rutinitas. Bener. Lu mau kerja apapun pada akhirnya semua rutinitas kan hidup itu. Iya. Tapi sering kali kita merasa bahwa we get we cannot find freshness anymore dalam kerutinan itu gitu. It's like all the same pattern every day. Berangkat kerja, doing this, pulang, kerja, weekend, udah Senin lagi. Iya. What should we do in psychology? Karena hidup harus berjalan. Iya. Nyari uang ya harus tetap dijalanin. Iya, iya. Tapi apa yang harus dilakukan supaya tidak stuck in the routine and finally feel overwhelmed? Good question. Menurut aku yang penting adalah you have to find a balance dalam arti what do you enjoy gitu. Karena mungkin kamu specifically sebagai content creator, yeah. you made your passion your job. Yeah, So yeah, unfortunately you have intertwined that. Iya, Right? iya. Tadi kita sempat ngobrol, even kalau kamu sekarang liburan, kamu tetap merasa harus membuat Yes. konten pas liburan. Betul. Jadi kapan kamu ada waktu to just relax? Iya, Kapan coba kamu berpikir terakhir kali kamu? Is it a question for me? Yeah, it's a question Okay. for you. Dari tawa kau Justin. When was the last time I feel very relaxed and Iya. don't have to do content and everything? Kapan ya Mar? Wow. Aku liburan itu kemarin acara nikahnya Luna. Wah itu sih bikin konten all the time. Baru mau bilang. Gila sih itu bikin konten all the time. Itu pulang gue capek banget sih Mar. Iya. Gila capek banget karena social battery gue. Karena ketemu banyak Habis, orang. iya. Terus nyari. Harus karena semua datang kan banyak konten kreator. Iya. Gimana caranya supaya all the similar content bisa dapat. I can get more viewers or whatever strategi and stuff. Waktu tahun lalu Desember I went to Perth ke Australia juga. I force myself almost every day. It's like kalau aku nggak bikin konten tiap hari, I feel like I'm not productive. I Okay. feel like ya pasti dalam seminggu aku ada istirahatnya. Cuma maksudnya kayak gini, aku tuh punya apa namanya kayak agenda, a list of agenda Yeah. in my mind bahwa tiap hari habis olahraga gue harus bikin konten. After that gue harus scrolling untuk cari ideas, which is
ternyata scrolling handphone tuh bisa bikin capek juga Of gitu kan. course, iya. Mencari source of ideas, after that harus reach out sama narasumber and Yeah. memanage waktu mereka gitu. So honestly to answer your question, I cannot even remember until right now when was the last time I can be so relaxed and not having obligation or a duty in myself than Iya. to make a content. Nggak bisa ingat tuh. So you cannot remember. Nah, ini kan sebuah hal sebenarnya if you think about it sangat dikhawatirkan. Kenapa? Karena although it's your job and you're passionate about it, but there is also kan stress Yeah. untuk memikirkan what's next, Yeah, what's yeah. next. Jadi even though mungkin kamu lagi cuman scrolling aja, Yeah, kamu yeah. tetap memikirkan, oke, apakah ini lagi ngetrend, apakah Yeah. ini akan viral. Yeah. Jadi kamu bekerja terus yeah. and you work all the time. Jadi otak kamu nggak ada waktu untuk beristirahat. Your body even has no time to rest. Wow. So I think even like in your sleep pasti kebawa sebuah Yes. pemikiran ini. So then if you wonder why are you so overwhelmed with your routine, it's because you Right. haven't stopped in so long. When was the last time mungkin kamu seharian gak bawa handphone? I challenge myself, tapi Yeah. itu udah lumayan lama sih, kayak Yeah. 2 tahun yang, Yeah. 1,5 tahun yang lalu gitu. Dan even mungkin kalau nggak bawa handphone tapi tetap memikirkan, Memikirkan, terus. iya, Gitu. betul. Jadi kadang-kadang mungkin daripada kita langsung harus retreat 2 Iya, minggu iya. atau apa, aku bilang, what is the next small step, yang langkah kecil yang kita bisa ambil towards a better routine. Karena rutin sebenarnya adalah sebuah hal yang sangat bagus dan sangat diinginkan oleh otak kami. Wow. Our brain loves routine. Really? Otak tuh Yes. suka dengan rutinitas? Our brain loves routine. Oh. Kenapa? Fungsi pertama dari otak kita adalah to keep us alive. Iya. Our brain is not designed to keep us happy. Itu 2 hal yang sangat-sangat berbeda. Hidup dan bahagia itu 2 hal yang berbeda. Iya, karena survival mode. Karena jauh lebih gampang untuk kita satu malam cuma Netflix and chill because you're safe. So your brain will always like to pick that daripada mungkin you put on your running shoes and go for a run di luar. Karena you could bump into a Iya. car or Iya, something. iya. Jadi otak kita didesain to keep you alive. Survival instinct pure. I see. Gitu. Jadi jauh lebih susah selalu untuk membuat decisions, untuk memutuskan sesuatu to make you happy. So you have to consciously Iya. choose that and Yeah. make the effort. Dan itu biasanya sebuah langkah yang sangat susah buat orang-orang, di mana orang merasa stuck dengan rutin mereka, padahal mungkin cuman first step-nya yang harus diganti to make a better routine. Karena kan, for example, olahraga is such a big thing now, Yeah, kan? yeah. Pedal, lari, Yeah, atau yeah. apa. Tapi kalau kita memikirkan untuk memulai sebuah hobi seperti ini, pasti langkah-langkah pertama sangat-sangat susah. Yeah. Sampai kita berada di titik di mana olahraga sudah menjadi bagian dari rutin kita. Dan udah candu. Kalau itu kan berarti in order to get more active, Iya. ya kan? Tapi kalau too active, Iya. like me, in order to get fresh, Iya. karena buat orang yang aktif beristirahat itu juga bukan hal yang mudah. Beristirahat bukan berarti Betul. tidur ya. Iya. Tapi tadi kamu bilang berhenti, and bukan cuma nggak pegang handphone, tapi emang otaknya benar-benar resting. Iya. Apa yang harus, what kind of step that I have to put on my Yeah. daily? So this can be like different kind of things gini. Kalau for example, say if you want to go for a walk. Biasanya kan kita let's distract myself dengan AirPods, Yeah. mendengarkan sebuah buku atau musik atau Yeah, apa. yeah. Tapi you can also go for a nature walk and just not listen to anything kecuali the sound of nature. It gives your brain a rest of like not focusing on the music, nggak fokus untuk mendengarkan sebuah e-book, tapi to just rest and just be, right? Wow. Tapi juga hal, if you're into it, you can start meditation, you can just start being in the moment. Ini sebuah langkah pertama yang biasanya, it sounds so easy, tapi it's really hard Susah. for lots of people to do because Susah. we are so addicted to being Iya.
to have Moving, something to busy. be Iya. busy. We're Iya. addicted to being busy. Jadi mencoba misalnya let's say pagi hari kita jalan, kan biasanya kita udah dengan podcast, Iya. dengan musik. Ini benar-benar gak dengan apa-apa. Tanpa apa-apa. Try. Mungkin sih kalau di Jakarta nggak ada suara, ya burungnya dikit kali ya. Kalau di jam 7 sih lebih ke suara angkot gitu ya. Nggak Ya apa-apa udah. juga, nggak apa-apa juga. Focus on that, focus on your environment seperti apa. Juga mungkin melihat sesuatu, karena kalau kita mendengarkan podcast, kita kan pasti fokusnya di situ. Exactly. So you're doing something. Iya, Kita iya. olahraga, tapi sekalian multitasking Iya, juga iya. gitu. Tapi if you can just focus on being present in the moment, benar-benar berada dalam momen ini. Wow, very nice to try. Coba deh. Gini, kamu datang ke Gila. Singapura, kamu cobanya di Singapura aja biar Iya. sekalian sama I jalan-jalan. love walking actually in botanical garden. Yeah, exactly. Suka sekali. Iya, karena itu juga kan kalau suasana kita, rutin kita, you already associate lokasi ini Iya. syuting kerja, rumah mungkin kadang-kadang juga dipakai untuk syuting, juga ada Iya. asosiasi untuk kerja Iya, gitu. iya. Jadi biasanya kalau kita lagi traveling, Iya. kita punya kesempatan yang sangat bagus to really like recharge our batteries. I know sebagai content creator pasti sangat susah karena kita juga memikirkan Betul. untuk harus videoin ini. Iya, ke-trigger tuh ya. Iya, tapi at least mungkin 1 atau 2 hari. Kalau nggak mungkin full bisa tanpa konten, try 1 atau 2 hari benar-benar just to enjoy. Just enjoy, ya. Iya, so my brain and my Can eyes, rest. mata gue dan otak gue bisa istirahat. Bukan cuma kan biasanya kalau content creator tuh kita kalau ngeliat sesuatu yang bagus itu Iya. kita langsung capture tuh. Wah, Iya. ini konten nih. Iya. Ini bisa jadi konten nih. Wah, ini bisa dapat view banyak Iya. nih gitu kan. Kita Iya. kan tahu, kita punya sense itu. Iya. Jadi bener-bener kayak, wah ini bagus nih. Oke. Iya. If it's that beautiful, you need to enjoy. Iya. Without your phone, without anything. Betul. And then even though then for example you see something, you also just need to let go. And it's like, okay, I could have taken a video, tapi maybe I just don't. I just capture in my mind. Exactly. Astaga. Memang sudah diperuntukkan hari ini gue jumpa sama lo Marissa. Aduh. Dan meditasi juga tadi orang bilang gampang, itu bukan perkara yang mudah loh. Sulit Sulit sekali. sekali. Banyak orang yang bilang, gampang banget cuman duduk 5 menit tanpa dengerin Iya. sesuatu. Tapi untuk benar-benar mendengarkan pikiran kita Iya. dan juga to focus pikiran apa yang kita punya. Kan sebenarnya kalau kita lagi santai sendiri, tetap ada sebuah dialog dalam Iya, kepala kita. betul. Kita bisa mendengarkan suaranya, kita bisa mendengarkan seperti dialog, ada yang ngomong di sini, ada yang ngomong di sini. It's like endless dan nggak pernah stop. Betul. Tapi kalau untuk pertama kali kita mendengarkan what's going on up here gitu. It's really interesting. What's going on up there? Depends on the mood, depends on what's going on in my life gitu. Iya, Jadi iya. buat aku I realized I really need that time gitu. At least mungkin ada 1 jam atau setengah jam in my day that I really dedicate. It's me time. Iya, Me iya. time, maybe I go for a run, and then I go for a run tanpa mendengarkan sesuatu, atau I read a lot. I'm a big nerd sebenarnya. Wow. Or Bukan e-book. no, I just read normal books, atau I just need quiet. Apalagi mungkin kalau lagi ada event besar, ketemu banyak orang, big dinner sama teman-teman, my social battery kalau empty, I can just quietly be in Yeah, my yeah. house, tanpa ada TV, tanpa ada apa-apa, and really learn to enjoy that. Karena satu hal yang juga sangat penting, the older we get, the more time, the person you will spend the most time in your life is you, right? So yang paling penting adalah you have to really like you because you're gonna spend a lot of time with yourself. Exactly. Bagus banget. Dan hanya dimengerti oleh orang-orang udah mulai kepala 4 itu. Itu dia kan, kalau masih Kepala 2 kita aja- belum ngerti itu. belum kita Iya, iya. apa sih gitu. Tapi the older you get, it's really important to really be attuned dengan diri kita sendiri, benar-benar mengerti emosi kita seperti apa, my emotional inner world, aku bisa regulasinya seperti apa, triggernya seperti Ya. apa yang membuat aku marah, apa yang membuat aku frustrated, apa yang membuat aku triggered gitu. Kalau Ya. kita tahu, we can live with it.
Tapi banyak orang bilang, aduh nggak usah deh, nggak usah gitu. And one day mereka bisa implode, you have a burnout, you have a breakdown gitu. Karena emang nggak diproses dari awal. Tapi kalau kita benar-benar prioritaskan untuk proses emosi kita, pemikiran kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, you have to sit with it. You have to be uncomfortable. Because like for example, kan in Buddhist culture, it's suffering. Yeah, living is suffering and you have to be okay to understand kalau kadang-kadang kita emang harus suffer. Very nice. Anda sangat mature sekarang. Sekarang saya baru percaya bahwa Anda adalah seorang psikolog. Oke, terima kasih. Anything else you wanna share? By the way, ada planning untuk balik lagi ke dunia entertainment nggak? I think untuk sementara untuk syuting, kalau ada kesempatan, I would always say yes, of course. Kalau ada kesempatan, please invite me. Masih ada bara api itu di hati kamu ya? Masih ada apinya. Aku juga selalu seneng kalau diundang untuk MC, diundang untuk jadi bintang tamu atau guest host. I'm always super happy to get that fix gitu kan. I would do it maybe, tergantung opportunity-nya. Kesempatannya, tapi as for now berarti ini adalah musim hidup baru seorang Marissa Nasution menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu dari dua bocil-bocil yang bule sekali, dua-duanya anak cewek ya, dan juga menjadi seorang psikolog, a professional one, dan sudah buka praktek di Singapura. Jadi kalau Anda punya anxiety, things related with your emotional, kok Marissa Nasution. Thank you girl. Thank you so much. Terima kasih anak nongkrong MTV. Bye guys.